Ada bunker di bawah itu sekian triliun. Kalau nggak percaya saya bongkar. Kalau info uang dengan perintah, karena jika masih di jalan kebenaran, kami akan selalu menjaganya sesuai dengan perintah. Tapi jika tidak bisa menyalurkan, mengantarkan kepada seluruh masyarakat ataupun rakyatnya, jika amanah itu tidak dilaksanakan, tidak disampaikan, ditunaikan, tidak akan kuputus semuanya. Kuputus semuanya dan akan mendapatkan ajab. Kalau kita dituduh, ya kan? Dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar. Para manusia itu dari mana? Hasilnya haram atau apa, atau ada yang bilang korupsi, memakan uang rakyat, itu ada yang seperti itu dari mana? Ya, penilaian manusia seperti yang saat ini sedang terjadi. Ya, itu gimana? Sebagai status ataupun jabatan dan ijazah pun dipertentangkan. Ijazah ini lagi masih ribut. Itu semuanya manusia yang hanya melihat secara nyata. Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari makna, lewat air mata, dan manusia menundukkan egonya. Berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar bukan untuk menguasai alam, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagat, menyapu gelap, menjemput cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padang Sahabat Jagat. Terima kasih untuk semua sedulur sahabat jagat dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sedulur sahabat jagat yang ada di Indonesia, Nusantara, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berkah, halal, barokah, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua sedulur sahabat zakat yang saat ini sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan tidak kambuh lagi, sehat walafiat. Kali ini saya ditemani sama Ustaz Jahri, dan insya Allah kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait isu yang saat ini sedang banyak sekali dibicarakan, yaitu tentang banker 11.000 triliun. Nah, ini banyak sekali para petinggi-petinggi di Indonesia membicarakan ini, para politik membicarakan ini, akhirnya berimbas ke masyarakat sivil tentang adanya banker 11.000 triliun di salah satu rumah yang saya tidak sebut namanya, tapi itu katanya ada ya, walau alam bisawab. Dan kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait adanya banker tersebut, ada atau tidak sebenarnya. Nanti kita akan hadirkan sosok gaib yang nanti bisa melihat suatu benda padat di dalamnya menembus ke dimensi lain, ada benda atau tidak, ada ruangan bawah tanah atau tidak. Kalau memang ada, isinya apa, nanti bangsa jin, bangsa gaib yang akan menjelaskan itu. Dan untuk sedulur pada bangsa zakat, intinya kita saat ini di Indonesia sedang adanya banyak fenomena hal yang kurang berkenan. Awas, jangan sampai mudah diadu domba. Ini kita sedang diadu domba, jangan sampai kita terbawa arus. Kita harus punya tekad, pendirian yang kuat. Selagi masih dalam koridor tatanan negara yang benar, patuhi kalian. Kita harus mematuhi aturan negara yang saat ini sedang berlaku sebisa mungkin. Dan kalau kita keluar dari aturan hukum, setidaknya jangan sampai terbawa. Oke, kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait isu yang saat ini sedang beredar. Semoga saja ini bisa menjawab ataupun bisa mengartikan banker itu apa, dan benarkah atau tidakkah, dan maksudnya apa. Untuk sedulur sahabat zakat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Nanjari udah siap? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana kami saya benteng itu pemerintah semua keluarga dulu semua terbenteng, tidak ada dari motivasi, semuanya terbenteng, tidak ada tembus apa sulit, semuanya terbenteng hanya Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Dari awal sampai akhir membenteng itu sekaligus memberikan kemurnian dari modernisasi itu. Dari awal sampai akhir kemurnian terjaga, tidak ada penyusup atau pasukan dajjal yang ingin memberikan informasi palsu atau pasukan yang ingin madu domba, semua terpental Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, dan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang banker yang ada di salah satu tempat orang yang saya maksud, yang saya sebut namanya, yang saya sebut namanya dalam hati saya. Rumah beliau, penjaga rumah beliau, gaibnya, dan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya panggil hadir dalam jasad mediator ini. Jika ada penyusup, semuanya hancur. Jika ada pasukan beliau, semuanya hancur. Hanya energi yang saya maksud, yang saya panggil, yang saya bisa hadir, terjaga dari awal sampai akhir kemurniannya Allah.
Sallallahu energinya menyaksikan dengan jasad rohani, hanya bisa mengendalikan tangan, kaki, mata, terikat, hanya bisa menguasai mata, mulut, dan telinga, kakinya, tangan terikat. Sallallahu alaihi wasallam. Energinya menyaksikan tidak memiliki jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lapis-lapis cahaya dari cahaya nur, cahaya mana tidak bisa ditembus sampai dimensi ini. Allah. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Sampurasun. Siapa ini? Siapa yang diizinkan hadir nih? Dari golongan apa? Bisa bahasa manusia tidak? Kami dari golongan bangsa jin. Bangsa jin. Ya. Kamu tinggi besar ya? Kan di situ. Kamu penjaga rumah itu? Ya. Sejak kapan kamu menjaga rumah itu? Sejak dia dewasa. Sejak jadi apa? Sejak beliau sudah dewasa. Oh, sejak beliau sudah dewasa. Kami yang mendampingi, yang menjaga. Saat beliau jadi presiden, Anda juga mendampingi? Ya. Kamu berarti khodam pendamping beliau? Bukan. Bukan. Kami punya tugas tersendiri. Oh, tugas kamu apa? Tugasku untuk menjaga yang diamanahkan kepada beliau. Oh, pantesan kamu belum mau jawab salam saya. Kamu belum muslim ya? Karena tugasku belum selesai. Tugasku masih panjang. Tugas kamu masih panjang. Ya. Siapa saja yang menjaga dari golongan kalian yang di rumah itu? Apa dari golongan pasukanku? banyak? Dari setiap sudut pun hadir untuk menjaga beliau. Tapi tetap ujian untuknya masuk, karena itu bagian dari ujian untuk menaikkan derajatnya yang akan datang. Kamu kan tadi bilang kamu menjaga amanah yang beliau diberikan oleh beliau. Ya. Itu siapa yang memerintahkan kamu menjaga amanah itu? Ada yang merintah. Perintahku Iya, lebih siapa? tinggi daripada raja-raja di sebelum Nusantara ini. Itu berarti di alam gaib saat memerintah kamu itu di alam jin atau di alam mana? Perintahku dapat dari golongan di alam kami, alam jin. Kami ada ditugaskan untuk menjaga. Kamu tahu bentuk amanah yang kamu jaga itu seperti apa? Bekal untuknya. Bekal? Untuk mensejahterakan pengikut ataupun rakyat jelata yang membutuhkan untuk kemakmuran.
Oh, ya ya. Mereka yang merebutkan itu semua sebenarnya hanya kedok. Kedok mereka tidak ada bagian untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Mereka akan mendapatkan saat ini saja. Nantinya akan terpuruk. Berarti memang benar ada di tempat itu ada suatu tempat yang untuk menyimpan amanah itu. Jelas ada kami yang menjaganya. Tapi manusia tidak akan bisa melihat secara johiriah karena pasukanku banyak dan jangan bermacam-macam. Kami tidak dimuslimkan saat ini karena kami tugasnya untuk menjaga itu semua. Berarti jangan salahkanku jika kami kejam kepada manusia. Ya, yang ingin mengorek-ngorek ataupun mengetahui yang kujaga. Ya, kami hanya baik manusia yang mempunyai para khodam dari golonganku, aku akan hadapi. Ya, kan? Untuk menjebol semua bentengan-bentengan pasukan-pasukanku. Kami tidak akan menyerah. Dan itu semuanya nanti untuk digunakan bangsa manusia yang layak, yang ingin dan mau dimakmurkan oleh beliau. Oh, berarti tujuannya itu nanti untuk masyarakat juga, amanah itu. Tapi seumpama tidak diberikan ke masyarakat, tidak dikembalikan ke rakyat, gimana itu? Akan kena sanksi, akan kena ajab di dunia ini, akan selamanya menderita, mendapatkan suatu amanah yang tidak diamanahkan. Itu akan terjadi hukum-hukum alam maupun hukum dari sang penguasa yang memberikan amanah itu. Dan kami pun bisa untuk mengajab ataupun mengambilnya, diambil kepada golonganku. Oh, kamu ambil masuk ke alam kalian kalau mana? Tapi kalian jika ingin mengetahui, silahkan. Kami tidak akan menghalangi. Ya, kan sekarang gini. Kalau bisa menembus secara nyata, secara nyata akan kuperlihatkan. Tapi itu ada hak-hak tertentu. Dan yang kami jaga itu tidak ada jumlah yang kau ketahui. Ya, kami itu sangat banyak. Sangat banyak. Tidak kau bisa menghitung karena ini untuk kebutuhan umat. Ya, tapi Anda bilang seluruh negeri diselimuti oleh kalian, tidak bisa. Nanti saatnya tiba akan ku perlihatkan dengan tugasku berakhir di situ. Itu menentukan waktu proses untuk menjabat kembali nanti. Tapi banyak manusia, kami dari golongan para manusia itu dari mana hasilnya, haram atau apa, atau ada yang bilang korupsi, memakan uang rakyat, itu ada yang seperti itu dari mana? Ya,
penilaian manusia seperti yang saat ini sedang terjadi. Ya, itu gimana? Sebagai status ataupun jabatan dan ijazah pun dipertentangkan. Ijazah ini lagi masih ribut. Itu semuanya manusia yang hanya melihat secara nyatanya saja. Menurut manusia itu salah, menurut Tuhan itu adalah benar. Dan itu suatu yang diamanahkan dan ditugaskan menjabat sebagai suatu pemimpin. Oh, berarti penilaian manusia. Tapi dan saat ini yang terjadi, yang kau inginkan, yang ingin kau ketahui tentang pembekalan, tentang amanah nanti, nanti ini akan datang. Apa yang itu? sangat didambakan oleh rakyat di Nusantara ini. Akan kukeluarkan semuanya. Oh, maksudnya kalau sudah ada pemimpin yang benar-benar adil, benar-benar jujur, untuk mensejahterakan manusia, umat, rakyat jelata yang ingin diayomi, yang ingin dituntun, yang ingin disejahterakan. Rakyat-rakyat yang pemberontak, rakyat yang haus dengan dunia, dengan kekayaan, akan diadu domba, dimusnahkan. Oh, iya. Mereka tidak mau dipimpin dan tidak mau disejahterakan. Akhirnya diadu domba oleh nafsu dunia mereka sendiri. Kalau yang serakah dengan yang serakah diadu domba nggak apa-apa. Tapi rakyat kecil jangan kena imbasnya. Itu semuanya suratan takdir manusia. Biarpun kena imbas, itu akan syahid, akan masuk ke surga. Karena mereka tidak bersalah, hanya terkena, hanya terbinasakan. Kapan nih para pemimpin yang benar-benar adil, jujur untuk Nusantara, kapan akan muncul, Pak? Ya, karena sudah banyak sekali yang mempertanyakan itu. Awal ini ku beritahu. Iya. Dan awal inilah aku bicara dari golongan bangsa jin dengan perintah. Karena jika masih di jalan kebenaran, kami akan selalu menjaganya sesuai dengan perintah. Tapi jika tidak bisa menyalurkan, mengantarkan kepada seluruh masyarakat ataupun rakyatnya, jika amanah itu tidak dilaksanakan, tidak disampaikan, ditunaikan, tidak akan kuputus semuanya. Kuputus semuanya dan akan mendapatkan ajab dan akan mendapatkan kebinasaan yang mengenaskan. Berarti beliau ini mendapatkan amanah, titipan. Ya. Dicerahkan rakyat. Semuanya kalian membahas tentang harta. Harta itu sangat luas, sangat banyak. Tidak bisa kalian menghitungnya. Saking banyaknya itu. Untuk kesejahteraan bumi pertiwi Nusantara ini akan tersorot
oleh negeri-negeri yang lain. Karena banyak harta yang dititipkan dari zaman kerajaan sampai terdahulu. Siapa saja yang mendapatkan amanah itu ya? Apa beliau saja atau ada yang lain? Itu hanya segelintir, berlapis-lapis, bertahap-tahap, dan ada pemimpin di atas pemimpin, imam di atas imam, imam seluruh jagat raya. Bukan hanya di Nusantara saja. Beliaulah yang akan memimpin, mengimami semua. Pemimpin. Ya, itu hanya sebagian yang dititipkan kepada beliau yang kau tanyakan. Iya, itu baru sedikit. Berarti ada lagi yang besar ya? Oh iya, berarti kami tahu. Makanya kami menanyakan seperti ini biar lebih jelas. Selalu berprasangka buruk. Ya, manusia memandang secara lahiriah saja. Oh iya. Mereka melihat fisik, melihat kelakuan, melihat keadaan. Mereka melihat dengan logika, otak pikiran yang nyata. Tidak bisa melihat secara hakikatnya, gaibnya. Mereka bisa menembus melihat pasukanku, diriku tidak mereka lihat. Karena kami sudah ditugaskan, kami sudah diberikan mandat ataupun keilmuan yang sangat-sangat mengutuk bekal kami, mengalahkan golongan-golongan bangsa jin yang dikerahkan oleh paranormal, para manusia yang bersekutu dengan bangsa iblis. Kalau amanah ini tidak dijalankan, maka orang yang memegang amanah ini akan mendapatkan azab dan akan mendapatkan ini dari yang tadi ya. Ya. Berarti kita nanti akan tahu depannya. Walau sudah ya, kalau gitu saja. Saya cuma ingin tahu tentang berita itu. Terima kasih. Kau akan melihat sebagian saja. Oh ya. Dan itu semua tergantung kalian menyimak keputusan, baik yang benar ataupun yang salah. Kami tidak peduli. Yang penting kami bertugas untuk menjaga yang ku. Allahu Akbar. Subhanallah, walau alam sawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang tadi disampaikan oleh bangsa jin. Ternyata memang ada sesuatu yang besar di sana, amanah yang besar di sana, dan tujuannya satu, untuk kesejahteraan masyarakat. Yang harus disampaikan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika tidak disampaikan, maka orang ini akan mendapatkan azab atau mendapatkan peringatan sampai ke berapa turunan, akan dipotong-potong itu. Walau alam bisawab. Tapi tadi saya tanyakan, ini dari mana sumbernya? Banyak yang mengatakan ini korupsi segala macam. Ternyata itulah opini masyarakat untuk mengadu domba. Jangan sampai teradu domba. Intinya tujuannya, kalau memang benar tujuannya, kalau memang benar ada dan tujuannya untuk kemasyarakatan, kesejahteraan Indonesia, ya alhamdulillah. Kalau memang dikeluarkan sekarang, harta itu mungkin udah pada rebutan, pada saling tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, mending disimpan. Karena pemimpin, banyak orang-orang sekarang di zaman saat ini yang masih haus tentang kekuasaan dan kekayaan. Walau alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.